Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Libra, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di sepanjang bulan Februari 2025 ya. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung kita mulai ya. Ini energinya kamu dengan si dia. Ada Queen of Swords di sana, kemudian di situ ada kemudian di sana ada kemudian ada di situ, ada di situ, dan kemudian ada di situ. Ya. Kemudian hadir energinya di sana, ada energinya di situ. Tunggu, Mari tarik dulu ya semuanya ya. Ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini ya, nampaknya yang menjadi pasangannya kamu mulai melihat gitu ya tentang masa depannya kalian untuk di bulan Februari ini di situ ya. Jadi atau dia mulai mengevaluasi dirinya dia sendiri jika dia memang sudah berstatus sebagai suaminya kamu atau sebagai istrinya kamu gitu ya. Nah, kalau dalam hubungan pacaran tadi, nah di situ dia yang mulai melihat ke depan akan seperti apa ini ya jika kemudian hubungan kalian ini tuh berkembang ke arah level selanjutnya gitu lah. Nah, jadi mungkin ya karena ini tuh bukan sebab hanya sebatas ini hubungannya sudah lama gitu ya, atau sudah ada perbincangan tentang kamunya mau kemana nih nanti ya. Misalnya gini, kamunya jangan-jangan nanti akan bercerita atau ngajak dia ngobrol tentang gambarannya kamu gitu. Jadi kayak kamu udah mulai ngomongin tentang pernikahan seperti itu ya. Mulai kamu menjurus-jurus di sana tuh membayangkan tentang dirimu sebagai ibu, sebagai seorang ayah gitu ya. Jadi akhirnya dia ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan dia menggambarkan dirinya dia sendiri gitu loh ya. Atau barangkali tiba-tiba aja, iseng aja tuh si pikirannya dia gitu ya. Gimana ya kalau aku itu tuh menjadi istri atau menjadi suaminya Libra gitu loh ya. Nah, apalagi kan memang ini Mari lihat-lihat si pasangannya kamu orang yang sudah cukup dewasa ya, atau usianya dia sudah mulai bukan lagi bisa dikatakan usia remaja atau pra remaja, sudah mulai dia memasuki fase dewasa gitu kan. Nah, jadi di sana ada kalau Mari lihat mulai kayak keraguan gitu ya, kayak keraguan dari si pasangannya kamu ini gitu. Ragu dia apakah memang dia bisa memperlakukan kamu seperti istri yang baik gitu ya. Atau apakah dia bisa nih memperlakukan kamu selayaknya dia seorang suami yang baik gitu ya. Nah, mungkin ada rasa ketakutan jadinya datang di sana gitu loh. Datang kayak takut gitu ya, tidak nyaman gitu loh kalau sudah harus bertanggung jawab ke arah yang seperti itu gitu ya. Mungkin dia mulai mengkritik dirinya dia sendiri. Aku kan gak pandai masak gitu ya, atau aku kan laki-laki yang pemarah misalnya di sana ya. Aku ini kan penghasilannya baru cuman sekian gitu loh ya. Aku ini kayaknya masih belum suka nih, belum betah nih ngomong anak misalnya kayak gitu ya. Aduh, bagaimana nanti dengan mertua? Apakah bisa akur dengan mertua? Gitu. Ini terutama perempuan ini ya, isunya perempuan. Aduh, bagaimana nanti aku ini tuh dengan saudara ipar gitu ya. Jadi kayak masukkan dirinya dia ke keluarga besarnya kamu. Bisa-bisa di situ tuh agak-agak nggak yakin dia bahwa dia punya kemampuan itu, bahwa dia diterima pula oleh keluarganya kamu gitu ya. Atau di situ tuh nanti dia yang kayak apakah memang dia ini tuh
tidak menyesal. Nah, ada juga beberapa di sana ya. Apakah jika dia melanjutkan hubungan kalian ini ke arah yang lebih serius lagi, yaitu pernikahan, apakah keputusan itu tuh keputusan yang tidak akan dia sesali gitu ya. Sebab juga mari lihat seseorang ini tuh dia takut akan kebosanan gitu ya. Ya mungkin dia kenal dirinya, dia takut akan kebosanan, dia takut akan kehidupan yang terbatasi gitu ya. Nanti dia nggak bisa care dan peduli kepada diri dia sendiri sebab harus ngurusin suami, ngurusin anak-anak, harus mempertimbangkan tentang istri gitu ya, mempertimbangkan tentang tetek bengeknya berumah tangga gitu ya, bayarin uang listrik lah, rumah lah, cicilan mobil mungkin di sana gitu ya. Jadi kok akhirnya bisa ini tuh agak-agak ruwet nanti pikirannya si pasangannya kamu gitu ya. Agak-agak ribet dia nanti gitu loh ya. Agak-agak ribet. Nah, jadi di situ tuh seperti ada mau lari ini kalau mari lihat ya. Mau lari dalam artiannya kalau bisa nggak usah dulu deh ke arah sana gitu ya. Kalau ini masih pacaran, nggak usah dulu lah. Aku nanti bawain Libra ini tuh pikirannya ke arah yang hubungan ini tuh cukup di hubungan pacaran aja gitu ya. Sampai nanti akunya bener-bener ready, aku memang sudah punya kesiapan ke arah yang lebih serius. Nah, kalau yang berumah tangga tadi ya, di situ tuh kayak kata Mari, dia udah mulai mengevaluasi dirinya dia sendiri. Apakah memang dia sudah tepat nih melakukan tugas dan tanggung jawabnya dia sebagai suaminya kamu atau sebagai istrinya kamu gitu ya. Dan mungkin dia bisa akan dia bisa akan kayaknya aku udah agak-agak ragu-ragu gitu ya. Sebentar dia kayak gini, kayaknya aku udah ngelakuin yang terbaik deh gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa, walaupun dia katakan dia sudah melakukan yang terbaik, cuman dia kayak ngerasa bahwa tapi kayaknya belum sempurna nih gitu ya. Ya aku memang udah masak, misalnya ini contoh ya, aku memang ya sih aku udah rajin masak. Tapi menu masakannya aku ya gitu-gitu aja gitu ya. Kalau nggak orak-arik tempe gitu ya, orak-arik telur gitu ya, atau tempe kecap kering gitu ya. Muter di situ aja gitu. Jadi terus dia bilang gini, iya sih rumah bersih, tetapi bersihnya sekali seminggu. 6 hari berikutnya ini rumah kayak kapal pecah gitu ya. Iya sih aku udah berjuang, bekerja. Tapi ya penghasilan terima gajinya tanggal 1, habisnya tanggal 10. Gitu ya. Jadi kok kayak kayaknya aku belum nih, ya gitu-gitu ya. Satu sisi bilangnya udah melakukan yang terbaik, tapi satu sisi lagi kayak justru mematahkan gitu ya. Nah, kemudian dia akhirnya begini, mungkin kalau aku nggak memutuskan menikah dengan Libra, jangan-jangan mungkin hidupnya aku jauh lebih enak ya. Jadi pemikiran-pemikiran apakah aku sudah jadi istri yang baik, suami yang bertanggung jawab, itu tuh nggak menghantui diriku gitu dianya ya. Apa iya ya? Apa aku ini tuh nggak usah aja ya untuk untuk ngebebanin lagi lah diriku ini gitu loh. Sebab mungkin di bulan Februari ini kayak ada kebosanan gitu ya. Seperti ada rasa bosan dengan rutinitas sebagai istri, sebagai suami gitu ya. Mulai dia, waktunya untuk aku ini tuh jadi makin sedikit gitu. Jangan-jangan dia teringat ya di masa dia masih lajang gitu ya. Dia pulang kerja, itu tuh langsung kerimbat kah, medi-pedi kah gitu ya, masas ke spa gitu ya. Dia bisa leluasa pakai duitnya dia, mau beli baju model terbaru gitu ya, tanpa harus mempertimbangkan susu anak
gimana ini tuh mau beli berambang besok gitu ya. Di situ ya, aduh kalau dulu masih bisa menjalanin hobi gitu ya, tanpa harus terbatas waktu gitu ya, harus mempertimbangkan pula mesti begini, mesti begitu kepada istri, kepada anak, kepada suami, gitu-gitu ya. Jadi kayak ada kerinduan mau ngebebasin diri. Mari lihat ini si pasangannya kamu gitu ya. Walaupun dia sudah jadi suami, sudah jadi istri. Kayak pengen rindu gitu loh. Rindu ketika masa lajang semua hanya terporos pada diri sendiri. Nggak seperti kayak sekarang. Kalau kayak sekarang ini tuh lebih mendahulukan yang lain. Mendahulukan kamu, mendahulukan anak-anak kalian gitu ya, mendahulukan kebutuhan beli token listrik gitu ya, padahal ini lipstick tinggal 2 kali oles lagi tewas tuh gitu ya. Habis tuh gitu, soalnya sudah dicungkil-cungkil sampai ke dalam gitu ya tubnya. Nah di sana jadi kayak enak ya mungkin kalau masa lajang ya, nah gitu-gitu ya, enak gitu ya. Mungkin aku karirnya udah tinggi gitu ya, udah duduk di jabatan yang ini yang itu, sebab mungkin karena menikah dengan kamu ada pilihan yang kamu letakkan, jangan-jangan begitu ya, milih kerjaan atau milih jadi istri. Nah, ini kan sering ya gitu ya, istri itu tuh, perempuan itu tuh dikondisikan sesuai dengan budayanya kita yang biasa kan gitu ya. Itu kan normalisasinya di sosial kan ya, istri urusannya yo dapur, yo kamar, yo sumur, suami, anak-anak, kan gitu ya. Jadi ya kalau untuk berkarir, aktualisasi diri katakan di sana, itu tuh kok kayaknya sangat amat dibatasi gitu ya. Jadi ada kayak menyesal, ada sedikit ke arah penyesalan di sana. Itulah ya, karena tidak begitu puas dengan sikap diri, kemampuan diri, dan juga ya mungkin dilihat-lihat kehidupan bersama dengan kamu, jangan-jangan kalau dibandingkan ya dengan bagaimana dulu dia sama keluarga asalnya dia, mungkin lebih enak gitu ya dengan keluarga asal gitu ya, nggak mesti capek-capek gitu ya, berkutat di dapur, hidangan sudah tersedia, tinggal makan aja gitu ya, nggak mesti bertanggung jawab untuk beli susu anak gitu ya, karena dulu dia justru dilengkapi oleh orang tuanya, atau barangkali ya dia merasa ya dia dengan diri dia sendiri aja udah mampu gitu ya, membahagiakan diri dia sendiri gitu loh ya. Jadi kalau Mari rasa mungkin dia kayak, aku udah terlalu banyak nampaknya ya berkorban ke hubungan ini, tapi pengorbanan ini tuh sepertinya kok tidak memberikan kepuasan tersendiri, seperti hanya kebagian beban aja gitu ya, kayak investasi terus-terusan waktu, tenaga, usia ya dan sebagainya, energi gitu ya, tapi kok ini bukan kehidupan yang dia harapkan, yang dia bayangkan. Nah begitu ya kalau udah ceritanya dia status suami atau status istri. Tapi itu tadi, kalau ini hubungannya masih pacaran, mungkin dia tidak akan mau ya mempersiapkan dirinya dia untuk naik level dalam hubungan kalian berdua gitu ya. Nah juga mungkin ada pertimbangan beberapa kenapa dia nggak mau seperti itu. Sebab karena ini ya, kalau urusan kalian berdua ini tuh di ceritanya cinta segitiga gitu ya, atau di cinta bersegi-segi ya. Nah jadi kalau ini hubungannya cinta bersegi-segi, asmara cabang-cabang sekian gitu ya, dia ya nggak akan mungkin gitu loh, dia merasa kayak nggak akan mungkin ini hubungannya kalian berdua
akan bisa selama-lamanya gitu ya. Realistis aja lah gitu. Senang sama kamu ya senang, suka sama kamu ya suka gitu ya. Ingin bersama dengan kamu ya besar di sana. Tapi ya dia harus merealistiskan ya. Dia harus membawa ini tuh hubungan kalian ke arah yang lebih rasional gitu loh. Jadi dia tuh yang ngapain juga ya mesti banyak berkorban dalam hubungan ini, toh ujung-ujung relationship-nya nggak akan kemana-mana juga kok. Ya udah, berarti aku di sini tuh hanya sebatas untuk enjoy, menikmati aja gitu ya. Nggak mesti harus berkorban lebih lanjut gitu loh ya. Apalagi mulai dia hitung-hitungan kan. Dia ngasih kamu ini, dia memberikan kamu itu, nggak tau lah apa itu ya. Mungkin ya kamu tidak notice atau kamu tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu pengorbanan, mungkin menurut kamu wah itu hal-hal yang wajar, lazim gitu ya. Tetapi bisa aja si pasangannya kamu ini tuh menganggap ya apa yang dia lakukan ke kamu itu tuh sudah sebuah hal yang sangat amat berharga yang telah dia persembahkan gitu. Nah jadi untuk saat Februari mulai dia mikir, alah nggak usah lagi lah kayak gitu ya, nggak usah lagi gitu loh. Jadi misalnya begini, misalnya dia sering bantu kamu soal finansial. Misalnya ini loh ya contohnya. Nah di sana itu tuh dia bisa aja yang kayak, udah aku nggak mau bantu lagi lah. Bantunya ya sedikit aja atau nggak usah sama sekali. Nah itu contoh ya, itu contoh. Atau barangkali dia sempat tergantung sama kamu. Mungkin aja dia yang tergantung secara finansial, bisa aja begitu ya. Tapi terus dia bisa mempertanyakan, ngapain dia tergantung sama kamu gitu ya, ngapain juga, toh hubungan ini tuh nggak akan bisa selama-lamanya, nanti kira-kiranya kamu tiba-tiba gitu ya cabut gitu, terus gimana nih nasibnya dia gitu ya. Jadi nampaknya Mari dia ini tuh udah mulai kayak mau melepaskan diri dari kamu, memandirikan diri dari dirimu. Dia kayak nggak bisa nih terikat betul ya sama kamu. Jadi nggak boleh dianya itu tuh pakai acara-acara melekat gitu loh. Butuh banget dirimu itu tuh, waduh nggak boleh katanya gitu ya. Jadi kayak menikmati bersama denganmu boleh total gitu ya. Tetapi menggantungkan hidupnya dia hanya dengan kamu sendiri gitu ya, Mari rasa dia bakalan nggak, jangan. Oh ini tuh mainnya bahaya. Nah di situ dianya ya. Jadi kalau misalnya bacaan ini tadinya ya kamu arahkan ke relationship kalian yang baru-baru aja nih. Kamu masih PDKT dengan seseorang, hubungannya masih hitungan bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5 bulan gitu ya. Seseorang ini tuh bisa aja gini, ya udah aku TTM-an aja sama Libra gitu ya. Tapi nggak usah nih, jangan yang pakai acara-acara berekspektasi banyak-banyak, lebih-lebih gitu ya. Sebatas ya, kalau aku lagi suntuk aku hubungin Libra, kalau dia lagi suntuk aku punya waktu ya aku menyambut dia. Nah, modelnya kayak gitu. Jadi inginnya si seseorang ini nggak peduli itu tuh statusnya dia apa, jenis hubungan kalian kayak gimana gitu ya. Intinya dia udah deh nggak usah memaksakan diri, membentuk diri, melakukan yang pengorbanan yang terbaik ya, atau nggak usah ditunjukin sisi diri ya, versi yang terbaik gitu loh dalam hubungan kalian. Soalnya ini tuh sama dengan melakukan kesia-siaan. Setidaknya begitu untuk Februari gitu ya. Nggak tahu nanti namanya manusia ya, hari ini begini besok begitu kan, wajar aja berubah-ubah ya, lazimnya kita manusia. Nah tapi ya untuk Februari ini seperti yang kayak mau menarik diri lah gitu ya, mau tidak lagi membebani diri tentang relationship ini, atau menjaga diri biar jangan terbebani karena berrelationship dengan dirimu gitu ya. Jadi yang kayak ya untuk beberapa yang mempersiapkan diri aja supaya dia ini tuh suatu saat yang gak butuh-butuh banget lah sama kamunya. Nah di sana ya. Nah apalagi mungkin
beberapa juga ini tuh sempet kepikiran dulu ya mau cari hubungan yang serius banget. Tapi ketika bertemu dengan kamu, ngerasa ada chemistry-nya kalian berdua, tetapi kok kayaknya jika dipertimbangkan kamu diajak untuk relationship yang lebih serius, kok rasa-rasanya itu juga tidak tepat. Nah, jadi akhirnya dia ya udah dengan kamu hanya sebatas hubungan casual aja lah dibangun gitu ya. Nanti kalau untuk urusan relationship yang lebih serius, ya dia neropong-neropong lagi lah, lihat-lihat lagi lah yang mana wanita atau pria yang nampak-nampaknya bisa lebih kompatibel dengan dia di relationship yang lebih serius. Kalau kamunya sendiri, mari lihat di sini tuh Libra ya. Ya, kayaknya memang kamu juga belum mau all in betul ya dalam hubungan dengan dia. Gitu loh. Entah sebab karena apa itu. Mungkin ya kamu juga ngelihat wah ini hubungannya masih seumur jagung kok gitu ya. Atau barangkali dalam urusan hubungan yang sudah di tahap suami istri, kamu juga mari lihat bisa ya merindukan kehidupan yang lain. Jadi dalam rumah tangga nampaknya ada kebosanan di bulan Februari. Bukan hanya dia aja yang bosan, namun kamu juga demikian gitu loh ya. Kayak mulai membayang-bayangkan gitu ya, andaikan belum berstatus istri, andaikan belum berstatus suami, wah ini mungkin lebih enak ya hidupnya ya. Memang sih wajar ya, itulah dia memang tantangan dalam long term relationship, dalam tantangan rumah tangga gitu ya. Pacaran yang sudah panjang atau rumah tangga yang sudah cukup lama, kemudian ya kok kayak gak ada sensasi-sensasi membahagiakan lagi. Soalnya udah terjebak dalam rutinitas gitu ya. Bangun pagi itu aja yang ditengok, itu aja yang dilihat gitu ya. Aktivitasnya pun kurang lebih ya gitu aja. Kalau dulu masih bisa ketika single ya, masih bisa malas kerja misalnya, ya udah main dulu kemana. Habis kerja suntuk, capek, boring, kesel di kerjaan, bisa kongko nongkrong kemana gitu. Kalau udah berumah tangga kan udah bisa lagi begitu ya. Memang mau gak mau ada kebebasan diri yang harus dikorbankan gitu ya kalau kita itu tuh sudah berumah tangga. Dan ya kok kayaknya pengorbanan itu tuh dihitung-hitung nanti di bulan Februari ini. Memang kamu gak bisa nih tanpa dia gitu ya untuk saat sekarang. Kamu kayak ngerasa bahwa Libra kamunya itu tuh seperti kayak udah ada kebutuhan tersendirinya kamu tentang kehadiran si pasangannya kamu ini. Baik dia udah istrinya kamu, suaminya kamu, pacarnya kamu, TTM-annya kamu, atau di situ tuh hubungan PDKT-nya kamu gitu ya. Kayak ada satu sensasi yang masih tetap ingin kamu dapat suplainya dari si dia gitu ya. Tetapi ya gitu, satu sisi lagi kok rasa-rasanya kalau bisa tuh ya mungkin kamu ingin ada di dunia, dua dunia atau dua universe yang berbeda. Satu kamu bisa melakoni statusnya kamu sebagai pasangannya dia, dan satu lagi kamu bisa melakoni hidupnya kamu sebagai yang lain gitu loh. Nah di sana ya. Jadi ya kalau juga ini dibawakan ke hubungan yang TTM-an gitu ya teman tapi mesra, kamu kayaknya sudah mulai nih ada, ya udah walaupun aku istrinya orang, tapi aku kok kayaknya pengen ya coba-coba dengan dia. Jangan-jangan lebih enak nih hidupnya gitu ya, jadi lebih berwarna hidupnya kamu. Tetapi kamu di situ tuh juga masih yang kayak mainnya itu tuh mesti hati-hati. Sebab kamu mungkin nanti sadar, tergelincir hubungan TTM-an ini ya atau cinta bercabang-cabang ini itu tuh bisa nanti banyak sedikitnya merugikan dirimu. Dan kamu bilang, wah aku harus hati-hati mainnya di sini. Jangan ketahuan sama pasangan sah, atau mungkin ya jangan juga ketahuan sama si dianya. Biar tetap dianya mau sama kamu gitu loh. Misalnya kalau jangan-jangan kalau dia, tapi ini kayaknya udah sama-sama tahu ya. Jadi kayak tidak ada ditutup-tutupi di sini ya nampak-nampaknya mari, atau setidaknya nanti Februari akan terungkap siapa statusnya kamu sesungguhnya, apa statusnya dia yang sesungguhnya ya. Kalau kalian TTM-an
apalagi TTM-annya masih seumur jagung gitu ya. Nah, nanti ini lebih terbuka nanti, mulai ada informasi-informasi baru. Nah, jadi dalam ketika mendapatkan informasi baru itu, mulai kalian kayak memetakan, oh aku tekniknya begini ya, jalan sama dia begitu ya. Di sana ya. Jadi kayak ada pemetaan baru lah. Ya, ada kayak konsep-konsep baru dalam hubungan kalian berdua ini kalau dia ceritanya udah lama. Kalau yang masih baru-baru yaitu mulai memetakan nanti perjalanan relationship-nya begini. Aku membagi waktu dengan dia hanya sebatas dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu pun terbatas jamnya dari jam 3 hingga jam 3 sore hingga jam 3 malam misalnya ya. Nah, mulai kamunya di situ ya. Tapi kayak diam-diam egonya kamu memang sudah mulai besar gitu ya. Egonya kamu udah mulai besar. Kayak egonya kamu itu tuh udah ndak puas gitu loh dengan kehidupan yang kamu miliki saat sekarang dan ingin menambahkan sensasi-sensasi bumbu-bumbu lain gitu dalam hidupnya kamu gitu ya. Tetapi ya include ada dia di dalamnya gitu loh ya. Jadi yang kayak lagi ingin menikmati kehidupannya kamu ya. Kamu ini tuh lagi pengen menikmati betul kehidupannya kamu dengan menghadirkan sebanyak-banyaknya pengalaman, walaupun mungkin pengalaman itu tuh beberapa diantaranya yang negatif, yang tidak baik gitu ya. Jadi kayak kamu misalnya sudah jadi suaminya dia, kamu itu tuh bisa kayak kepikiran, nampaknya kalau punya cewek nih, pacar sedap juga nih gitu ya. Asik juga nih, punya istri di rumah gitu ya, punya pacar di luar. Wih, mantep nih. Mulai ke arah sana kamunya gitu. Kalau mari lihat ya. Jadi barangkali ketika mendengarkan pembacaan ini dan kamu rasa iya ya, resonate juga. Terutama ini kan harus dibuktikan ya. Bacaannya apakah memang resonate sama kamu. Tunggu sampai akhir Februari. Jika memang begini ternyata adalah baiknya ya kalau kalian itu tuh mulai merapatkan dirinya kalian kembali gitu loh ya, merapatkan diri dengan pasangan sah gitu ya. Sebab memang ini tuh kayak lagi coba-coba kalian itu tuh main api, memang melenceng sedikit, oleng dikit, kebakar gitu loh ya. Jadi ya mungkin awasi-awasilah diri sendiri masing-masing gitu ya. Karena lengah-lengah ini tuh akan menjadi cikal bakal kerumitan hidup nanti gitu ya. Apalagi kalau kamu orangnya, kenali aja dirimu. Kalau kamu orangnya itu tuh mudah bablas, nah hati-hati di sana. Terlalu besar nanti bayaran yang kamu berikan kalau kamu hanya mengikuti dorongan hasratnya kamu menikmati hidup sebanyak-banyaknya sensasi yang bisa kamu rasakan gitu ya. Apalagi yang bentuk penikmatannya itu tuh yang kayak kamunya bisa kecanduan gitu ya. Hati-hati di sana ya. Oke, baik. Mari tarik koinnya untuk cari tahu bacaan ini apakah ditujukan untuk kamu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisial pasanganmu. Untuk zodiak ya pasti hanya akan tunjukin zodiak pasangannya kamu aja ya. Mari awali dari inisial V, vitamin, U, usia, A, alif ya. Kemudian O ada obat, B ada bunga, J juara, T tali, M mahkota, H hati. Oke ya, baik. Kemudian mari masuk ke zodiak. Hadir di situ Capricorn, ada energi dari Scorpio, ada energi dari Capricorn lagi, itu Sagittarius lagi. Ini ada energi dari Gemini, ini ada energi dari Aries ya. Ini sebenarnya kalau boleh mari kasih ini ya. Ini tuh energi-energi zodiak yang memang ini bisa banget ya membuat kamunya Libra itu tuh terlena. Soalnya ini tuh kompatibel. Ini energi-energi yang kompatibel sama kamu. Ini jadi
apalagi kalau ini hubungannya asmara cinta bersegi-segi ya. Energi-energi ini tuh Sagittarius, Capricorn, Scorpio, sama Aries. Ini tuh tarikannya mereka ke kamu ya, atau dirimu nanti bisa ketarik sama mereka, melekat sama mereka, itu tuh bisa kuat banget. Hati-hati, soalnya ini tuh match, energi yang sangat match. Begitu kamu memulai coba-coba main-main, kamu akan sulit untuk mengakhiri ya. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.